Shalom semuanya, saudara yang diberkati Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat Gereja Betani El Bethel Solo Baru, dan teman-teman yang melihat channel ini. Kita bersyukur kita ada di tempat ini, kita bisa bersama-sama mendengar, merayakan ibadah 10 hari Pentakosta. Walaupun saat ini kita tahu kita terbatas waktu ketemu, waktu bersama-sama, tapi kita bersyukur kita bisa tetap merayakan ibadah online saat ini. Haleluya, puji Tuhan. Di saat seperti ini kita merayakan ibadah 10 hari Pentakosta. Kemarin sudah kita dengar pembicara Kohani dan Agus berbicara tentang 10 hari Pentakosta, dan hari ini hari yang ketiga saya akan menyampaikan firman Tuhan. Saya akan membagi berkat melalui firman Tuhan. Kita tahu 10 hari Pentakosta selalu kita rayakan, dan hari ini kita merayakan dengan cara yang beda, dengan cara yang berbeda dari yang kemarin-kemarin. Kalau kemarin kita bisa ketemu, kita bisa berkumpul bersama-sama, fellowship bersama-sama, tapi saat ini kita tidak bisa, dan kita bersyukur kita tetap berhubungan, kita tetap bisa merayakan walaupun dengan online. Itu semua karena kebesaran Tuhan. Kita dapat menikmati hadirat Tuhan, kita dapat menikmati bimbingan Roh Kudus. Kita bersyukur. Haleluya. Istilah Pentakosta sendiri itu berasal dari bahasa Yunani, yang bahasa Yunaninya Pentekoste, yang artinya adalah hari yang ke-50, hari yang ke-50 setelah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Ya, puji Tuhan. Itulah hari Pentakosta, hari yang ke-50 setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Kita akan buka Kisah Para Rasul 1 ayat 4 sampai 8. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4 sampai 8. Beginilah firman Tuhan. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ayat 6, Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Puji Tuhan. Kita bisa melihat ayat ini. Sebelum Yesus naik ke surga, para murid-murid itu berkumpul bersama-sama untuk makan bersama-sama dengan Yesus, di mana selama 40 hari mereka bersama-sama bersama Yesus. Setelah kebangkitan Tuhan Yesus, Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya selama 40 hari. Dan saat ayat ini dibacakan, saat ayat ini terjadi, itu Tuhan Yesus mau naik ke surga. Dan di situ Tuhan Yesus berkata, kamu akan menerima janji Roh Kudus, janji akan dicurahkan dalam hidupnya
murid-muridnya, dan mereka harus tinggal di Yerusalem selama berapa hari? Kalau kita sekarang tahu selama 10 hari, tapi waktu itu murid-murid Tuhan Yesus tidak mengetahui berapa lamanya. Dan waktu saya mempersiapkan ayat ini, ada yang menarik bagi saya. Ayat 6 dan 7. Maka bertanyalah mereka berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ya, puji Tuhan. Murid-murid ini menanyakan tentang waktu, tentang masa di mana Tuhan Yesus memulihkan kerajaan bagi Israel. Ya, tentang waktu, tentang masa. Ada pertanyaan murid-murid Tuhan tentang masa dan waktu. Kapan Tuhan? Nah, ketika membaca ini, saya merenungkan ada sesuatu yang beda. Ada pertanyaan yang saat ini seringkali kita katakan, seringkali kita pikirkan pertanyaan-pertanyaan ini. Di saat-saat pandemi virus corona ini, kita selalu bertanya, kapan ya? Kapan ini selesai? Kapan virus ini selesai? Kapan pandemi ini selesai? Itu pertanyaan yang seringkali dilontarkan. Karena kita rindu, kita mau hidup normal seperti yang kemarin-kemarin. Tapi dengan adanya pandemi ini, kita jadi penuh kewaspadaan. Kita jadi sering di rumah, kita tidak bisa kemana-mana, kita tidak bisa seperti dulu berkumpul bersama-sama. Ya, kita selalu tanya, kapan ini selesai? Murid-murid ini juga bertanya seperti itu. Tapi apa yang Tuhan katakan? Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktunya. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktunya. Jadi ketika saya dengar ayat ini, Tuhan berbicara, Tuhan ada impresi bahwa tidak perlu engkau tanya kapan selesainya. Karena apa? Karena pertanyaan ini adalah pertanyaan yang tidak berguna bagi mereka. Tidak berguna bagi mereka untuk kapan masa dan waktunya. Karena waktunya itu hanya Tuhan yang tahu. Waktunya hanya Tuhan yang tahu. Tuhan punya waktunya sendiri. Jadi pertanyaan itu tidak berguna bagi Tuhan. Tapi yang berguna waktu itu apa? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Pertanyaan waktu itu, kapan, itu tidak berguna bagi Tuhan. Tapi yang berguna adalah janji Tuhan itu sendiri. Bahwa Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya. Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus ke atas hidup mereka. Nah, dari ayat ini saya merenung. Ternyata ada sesuatu yang beda dalam apa yang kita pikirkan terkadang. Ada sesuatu yang beda. Kita harus memikirkan apa yang berguna di waktu-waktu seperti ini. Di waktu-waktu seperti ini. Bahwa janji Tuhan akan dicurahkan atas hidup kita. Di hari 10 hari Pentakosta ini, kita mengimani, kita percaya Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya. Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus-Nya atas hidup kita, atas keluarga kita, atas rumah kita. Walaupun tidak ketemu, tidak ibadah bersama-sama, tapi Roh Kudus itu tetap
Ya dan amin. Dari dulu sampai sekarang dia tetap sama. Dimanapun Roh Kudus bekerja itu tetap sama. Nah, itu yang menjadi kekuatan bagi kita malah saat ini. Kita ada di rumah dan kita percaya Tuhan akan bekerja. Roh Kudus tetap bekerja di dalam rumah kita. Ada janji Tuhan, ada janji Tuhan. Sudah ingat bahwa waktu itu menjadi rahasianya Tuhan. Ada lagu katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ya, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Itu janji Tuhan. Jadi engkau yang merasa bertanya kapan selesai? Kapan selesai? Biarlah waktu Tuhan yang menjawab sendiri. Waktu Tuhan yang menjawab. Waktu Tuhan yang terbaik. Terkadang kita tidak pernah mengerti waktunya Tuhan, tapi kita tetap percaya. Puji Tuhan, ya itu menjadi kekuatan bagi kita. Ada janji Tuhan. Yang penting janji Tuhan itu harus kita terima. Yang pertama apa? Yang pertama janji Tuhan. Janji Tuhan yang pertama yaitu kamu akan menerima kuasa. Kita akan menerima kuasa. Dalam bahasa Yunaninya adalah dunamis. Kuasa dunamis, dinamit. Suatu ledakan dari hadirat Allah. Ya, ada hadirat Tuhan yang terjadi. Ada kuasa Tuhan yang dijanjikan. Ini yang harus kita percaya. Kita harus terima kuasa itu. Di rumah-rumah kita harus terima kuasa itu. Di saat-saat ini kita ada di rumah, saya yakin percaya hadirat Tuhan terus nyata dalam setiap rumah-rumah kita. Ya, kita buka Kisah Rasul 2 ayat 1. Kisah Rasul 2 ayat 1 dan 2. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Amin. Di sini katakan tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah. Yang memenuhi seluruh rumah. Saya melihat ketika mendengar ini, yang memenuhi seluruh rumah. Ternyata ketika kita ada diam di dalam rumah Tuhan, di dalam rumah-rumah, kita membangun hadirat Tuhan, kita menanti-nantikan Tuhan, menantikan janji Tuhan. Kita harus menanti-nantikan Tuhan dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam rumah-rumah. Supaya apa? Supaya ayat ini dinyatakan memenuhi seluruh rumah. Hadirat Tuhan memenuhi seluruh rumah. Ada kuasa, ada dinamit, ada ledakan yang dari Tuhan. Hadirat Allah turun ke rumah-rumah. Turun ke rumahmu, turun ke rumah saya, dan ledakan Tuhan, lawatan Tuhan itu tetap terjadi di rumah-rumah. Itu yang harus kita percaya. Kita percaya ada ledakan di rumah-rumah. Dan yang kedua berbicara tentang apa? Kamu akan menjadi saksiku. Di saat-saat ini kita harus percaya ketika kita menerima kuasa, ketika kita menerima hadirat Tuhan, Roh Kudus itu, maka kita akan menjadi saksinya Tuhan.
akan terjadi kesaksian-kesaksian dalam hidup kita, akan ada pujian-pujian dalam hidup kita, akan ada mujizat-mujizat untuk keluarga kita di saat-saat seperti ini. Walaupun kita ada di rumah, walaupun kegiatan kita dibatasi, walaupun usaha kita terbatas, tapi percaya kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus dicurahkan atas hidup kita, dan kita akan menjadi saksinya. Kita akan menceritakan bahwa Tuhan itu sungguh besar. Roh Kudus itu memberkati kita. Roh Kudus itu menuntun kita ketika kita ada di rumah. Terkadang apa yang kita pikirkan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Tapi percaya, Tuhan memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Memberikan yang terbaik. Ada satu kesaksian teman saya dalam usahanya pandemi ini, dah hampir 2 bulan kita ada di rumah, ekonomi lesu, semua lesu. Tapi ada satu kesaksian teman saya ketika ngomong-ngomong share, dia ngomong seperti ini. Semua orang mengeluh tentang keadaan sekarang ini, ekonomi sekarang ini. Tapi menurut saya dan keluarga saya itu beda. Tahun ini menjadi tahun berkat. Situasi corona ini menjadi tahun berkat bagi keluarga teman saya ini. Wow, luar biasa. Dia dapat mengatakan seperti itu. Singkat cerita, dia cerita tentang usahanya. Dia sudah bertahun-tahun dia jual kain, dia jual baju, kaos gitu. Bertahun-tahun dia berdoa sama istri mencari barang, tapi tidak melalui reseller atau dia ingin ketemu sama pabriknya sendiri, karena dia harus ambil, selama ini dia ambil di distributor. Nah, suatu saat dia butuh kain, dia butuh barang, dia telepon distributor ini. Distributor ini besar dan kaya raya. Dia ngomong, dia distributor ini kaya raya dan tidak mungkin bangkrut, tidak mungkin bangkrut lah istilahnya seperti itu. Tapi ketika dia telepon, Pak, saya mau butuh ini nih. Dan dia ngomong, Pak, saya saat ini tidak bisa melayani Bapak, karena dia punya masalah dengan keluarganya, dia punya masalah. Dan distributor ini bilang sama teman saya, Pak, gimana kalau saya kasih nomor pabriknya langsung? Saya kasih, Bapak order sendiri, tapi harus sejumlah sekian banyaknya, dan Bapak bisa order sendiri. Teman saya kaget, wah, malah dapat kontaknya pabriknya. Dan singkat cerita dia, oke, tapi Bapak enggak apa-apa, ambil aja langsung. Dan singkat cerita dia kontak pabriknya dan dia mendapat harga yang sangat murah. Dan di situ dia melihat, dia bisa bersaksi bahwa Tuhan yang membuat waktu terbaik dalam hidupnya di saat-saat seperti ini. Puji Tuhan, biar itu memberkati kita. Jangan pernah merasa saat ini adalah saat yang kurang baik. Tapi kita percaya di hari Pentakosta ini, kita percaya Roh Kudus itu membimbing hidup kita. Diberkatilah kita semua yang ada di rumah-rumah. Dan kita percaya Yesus mencurahkan Roh Kudusnya untuk kita, supaya kehidupan kita meledak sesuai dengan keinginan Tuhan. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami ucap syukur untuk berkat-berkat-Mu. Biar Engkau yang berkati firman-Mu, Engkau berkati biarlah hari-hari ini kami dan melihat kuasa-Mu, dan kami dan menjadi saksi-Mu Tuhan. Berkati kami semua,
kami ucap syukur, kami serahkan firman-Mu ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.